Finity proudly present Parenting Podcast. Podcast ini dibuat sebelum PPKM dan menerapkan protokol kesehatan. Halo Smart Parents, selamat datang lagi di podcast Parenting, all about parents voices. Dengan topik kita hari ini, grafologi mengenal anak lewat tulisan. Waduh, padahal nanti banyak Smart Parents yang nanyain, Kak, kan kita udah gak nulis, sekarang kita mengetik. Wah, tapi kita tetap perlu menulis, karena saya termasuk orang yang kalau mau planning gitu ya, anaknya oret-oret dulu, supaya lebih ke gambar gitu ya. Dan kembali lagi sama saya Suryadi Uya, dan saya kedatangan tamu nih spesial banget, cerah merona, Ibu Kris. Selamat siang Bu, apa kabar nih? Baik, luar biasa. Sehat semua Bu ya? Sehat. Ini Ibu Kris seorang grafolog. Menarik karena nggak banyak ya Bu ya grafolog ya, karena yang kita tahu kan graffiti. Itu yang di tembok-tembok yang digambar-gambar. Ini kita ngobrol, Bu Kris aktivitas sehari-hari ngapain sih Bu? Aktivitas sehari-hari kalau dari pekerjaan saya itu di bidang tekstil. Ya. Trading, iya. Dan grafologis ini jalan terus tapi ya Bu ya? Ya, bersama teman-teman ya. Kita berjalan. Komunitas, kumpul gitu. Betul. Di kerjaan kepake nggak sih Bu grafologi? Pekerjaan pasti kepake. Rekrutmen saja sudah terpakai. Oh. Iya, kalau ada perusahaan yang mau merekrut karyawan di posisi apa akan sangat tepat ya kalau menggunakan analisa grafologi. Tepat Bu ya? Iya. Oke Bu, sebelum kita lanjut ngomongin grafologisnya nih, kita mau tahu dulu Bu, grafologis itu apaan sih Bu? Maksudnya apakah harus menggambar di tembok atau apa itu Bu grafologis? Grafologi itu ilmu untuk menganalisa tulisan tangan, juga coretan. Analisa tulisan tangan dan coretan. Iya. Yang dianalisa apanya Bu dari dia? Nah, yang dianalisa adalah polanya, bentuk-bentuk hurufnya. Jadi kalau mau minta tulisannya dianalisa, tulislah dalam satu lembar kertas kosong, harus polos ya. Kertas polos. Iya, kertas polos. Menulis bebas, cerita apa saja, jangan mengcopy, ya. Ditulis kira-kira 3/4 halaman. Nah, dari situ dengan tanda tangan ya, dengan tanda tangan nanti akan dianalisa. Dari tulisan itu akan terlihat karakter dari orang yang menulis itu bagaimana. Oh. Ya, jadi yang dianalisa nanti polanya ya, bentuknya, tekanannya, kemiringan, apakah miring kiri, tegak atau miring kanan, tulisannya mepet sebelah kiri dan juga sebelah kanan, terlalu atas, semuanya ada artinya. Yang dilihat dari saya, misalnya saya kasih tulisan ke Bu Kris, berarti profil saya sebagai manusia. Iya, Karakter individu. saya. Individu. Iya. Sebagai individu. Ya, selain individu juga bisa dilihat kalau misalnya anak-anak bakat minatnya apa. Ya, karena setiap orang itu punya potensi dasar ya. Itu gifted ya. Kita sudah memiliki itu. Ya, itu akan muncul dalam tulisan dalam bentuk yang fix ya, yang tetap, yang tidak bisa berubah dari dia kecil sampai besar. Tetapi ada yang unfix ya, yang bisa berubah ya, terutama yang kurang baik ya. Nanti setelah tahu diadakan terapi ya, dibantu menjadi dikurangin lah yang kurang baik itu. Dipangkas yang kurang ya. baiknya gitu ya. Tapi yang jelas karakter individu akan diketahui, potensi yang dulunya tertutupi ya karena masa lalu atau orang tua tidak mengetahui, setelah dianalisa bisa digali atau dioptimalkan. Bisa bohong nggak sih Bu? Kan tulisan saya aja tulisan bisa saya bagus-bagusin, bisa tulisan buru-buru, bisa tulisan asli, bisakah tulisan saya ini berbohong di mata Ibu? Bisa, karena yang kita analisa adalah alam bawah sadar. Nanti akan terlihat kalau orang ini ternyata orangnya tidak jujur, orangnya suka berbohong, itu nanti ada yang gitu? Ya kelihatan kecenderungannya gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya dari yang tadi jawaban Ibu, tulisan saya ini nggak bisa ngebohongin Ibu dong. Kalau misalnya saya bagus-bagusin, saya jelek-jelekin, tidak bisa. Nggak bisa ya? Karena itu kan yang kita analisa, apa yang tertulis itu dari alam bawah sadar.
Karena kita nulis ya. Iya. Makanya nggak boleh menyalin. Betul Harus sekali. Kita nulis sendiri. Iya. Gitu. Oke, menarik. Bu, ini kan kita kebetulan podcastnya Parenting nih. Iya. Tadi kan ngobrolin di pekerjaan kepake. Iya. Kalau buat orang tua di rumah emang penting ya Bu grafologi ini? Ya kita ini ya Mas Uya, 1,5 tahun lebih ini kan kita berada di masa pandemi. Betul. Pada waktu sebelum pandemi ya puluhan tahun gitu ya, orang tua kan menyekolahkan anak. Jadi anak-anak itu belajar bersama guru. Nah sekarang learning from home, belajarnya di rumah. Kalau yang kecil-kecil dibimbing oleh orang tua, ya yang SMP, SMA bisa sendiri. Nah, bagaimana peran orang tua atau parenting ya di masa sekarang ini? Ini kita sebut penting karena orang tua banyak yang juga kurang tahu apa atau bagaimana sebetulnya karakter anak. Jadi orang tua merasa bahwa wah dia sudah mengeluarkan uang, sudah menyekolahkan, tapi anaknya kok kayaknya ini ya belajarnya kurang semangat ya. Atau anaknya dikasih tahu tapi tidak mengikuti. Nah memang ada faktor juga ini ya. Generasi anak-anak sekarang, ya anak-anak sekarang itu kan anak-anak milenial bahkan anak-anak generasi Z ya, ya. Nah di sini pentingnya apa? Pentingnya adalah kalau orang tua itu menganalisa tulisan tangan ya, anaknya dianalisa tulisan tangan orang tua dan anak, nanti akan ketemu cara berkomunikasi yang tepat secara grafologi, ya. Karena dalam berkomunikasi orang tua dan anak itu terdapat 5 macam yang biasa kita kenal dengan bahasa kasih. 5 bahasa kasih ya. 5 bahasa kasih itu apa? Itu ada yang berkaitan dengan waktu. Jadi ada anak yang senang kalau orang tuanya memberikan waktu kepada anak. Misalnya anaknya diajak ngobrol hal-hal yang tidak penting, diajak jalan-jalan. Tapi kalau dalam situasi sekarang kan nggak mungkin karena atau terbatas ya untuk beraktivitas keluar. Tetapi bagi anak itu hanya ngobrol hal-hal yang tidak penting, jalan-jalan itu sudah dia menganggap oh mami saya, ibu saya mencintai saya karena dia memang bahasa kasihnya adalah waktu. Kemudian ada lagi yang bahasa kasihnya adalah pelayanan, dilayani ya. Kalau yang bahasa kasihnya dilayani ini anak-anak senang sekali kalau setelah capek seharian belajar online gitu ya, lalu ibunya datang memberikan 1 gelas jus. Nah itu bagi anak orang tuanya cinta ya, karena sudah memberikan entah jus atau buah potong dan sebagainya. Kemudian ada anak yang bahasa kasihnya adalah hadiah ya. Nah ini jangan nunggu sampai anak itu ulang tahun baru dikasih hadiah ya kan. Kalau dia dalam 1 minggu itu kelihatan dia belajarnya bagus, orang tua bisa memberikan hadiah yang ya kecil-kecil tetapi itu sangat berarti bagi anak ya. Juga kemudian pujian. Nah, pujian bukan berarti wah kok lebih sekali ya harus memuji terus. Bukan, tapi kalimat-kalimat yang membuat anak itu merasa bahwa itulah cinta orang tuanya. Misalnya bangun tidur tidak pernah merapikan kamar. Hari itu dia bisa merapikan kamar. Pujilah anak itu. Iya. Dan yang terakhir adalah sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini sangat nyaman bagi anak yang memang bahasa kasihnya seperti itu. Nah, kalau di dalam analisa tulisan tangan ini terlihat seperti misalnya anak-anak yang tulisannya S-nya seperti angka 5, G-nya seperti angka 6. Oh, berarti dia bahasa kasihnya itu hadiah gitu. Nanti kelihatannya seperti itu. Nah, misalnya bagaimana yang huruf capital atau hurufnya itu besar. Oh, berarti dia senang dengan pujian. Nah, kalau dia membutuhkan waktu,
Nah, kalau waktu di dalam analisa tulisan tangan kelihatan juga ini spasinya ya, spasi antar katanya itu lebar. Wah, Spasi antar kata lebar maksudnya apa? Dari satu kata dengan kata yang lain di tengah-tengah bisa disisipin huruf M. Makin lebar lagi berarti dia bahasa kasihnya memang ini waktu gitu. Akan jelas sekali. Oke. Ini saya khawatir nih Bu ya. Banyak dari orang-orang yang misalkan nih contoh nih baru denger video ini satu kali lagi aja merasa anak saya S-nya udah 5 nih dan kawan-kawan merasa sudah bisa membaca anaknya. Kalau misalkan yang buat di rumah Bu, ada nggak sih Bu basic-basic yang basic aja buat orang tua ngecek atau memang sebaiknya ke grafologis? Ya orang tua kan tinggal bersama anak setiap hari. Sebetulnya minimal ya orang tua pasti tahu lah. Tetapi dengan melalui tulisan tangan, analisa grafologi ini, orang tua tidak hanya apa yang dia tahu gitu ya, tetapi akan lebih banyak lagi yang akan diketahui dari selembar tulisan dalam selembar kertas. Jadi analisa tulisan tangan ini sederhana karena cuman bermodalkan selembar kertas ya. Cepat karena segera dapat diketahui. Kemudian ya murah juga lah ya. Nah, kalau orang tua tahu itu karena memang anaknya bergaul bertahun-tahun. Tetapi dengan analisa ini lebih tepat dan akurat. Ini akuratnya sampai 90% Mas. Dan membantu ya. Iya. Bukan hanya tahu anak itu karakternya seperti apa, tetapi bagi orang tua sangat penting sekali adalah kalau ingin tahu jurusan, karena anak sekarang SD juga sudah ini ya mulai dilihat ya, dia jurusannya apa, bakat minatnya apa. Nah, bakat minat apa manusia atau angka. Dan yang lebih lagi kalau di dalam keluarga, bagaimana supaya komunikasi orang tua dengan anak ini nyambung. Itu dengan 5 bahasa kasih tadi. Kalau tadi Bu Kris ngomong tahu mah, saya percaya Bu, semuanya tahu anak kita gimana. Cuman yang kadang-kadang terjadi itu kita di rumah tangga, kita tutup mata dan kita tidak mau tahu. Bukan nggak mau tahu, maksudnya kita nggak mau mencari tahu. Kita udah tahu, tapi kita tidak memperduli. Kita menghiraukan, mengabaikan hal-hal itu. Contoh yang udah ikut, udah misalkan udah di grafologisnya udah dibaca sama Bu Kris. Lalu, makanya penting buat ada expert. Kadang-kadang kan kayak saya sama istri di rumah Bu, istri saya ngomong nasihatin saya bener. Kadang-kadang kalimatnya tidak terdengar penting bagi kita, bener gak sih? Iya nggak? Kayak di rumah ada orang tua kita mungkin yang hubungannya juga nggak terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Omongan orang-orang terdekat ini terdengar kok kayaknya biasa aja dan gak penting. Beda ceritanya kalau pas sosok lain yang lebih expert, yang lebih otoritasnya lebih tinggi gitu ya, menyampaikan itu kepada keluarga kita. Makanya si grafologis ini bisa ngebantu nih Bu ya kayaknya. Oh iya. Iya kan? Ini langsung dari expertnya dikasih lihat. Gitu bahwa ini yang terjadi dan ini penting banget buat smart parents di rumah. Soalnya tahu mah kayaknya tahu kalau yang tadi Ibu bilang ya. Tapi kadang tidak mau menggunakan pengetahuan itu buat sekedar tahu aja gitu. Tapi what's next-nya nggak ada. Saya masih men-treat anak saya seperti saya mau nge-treat dia. Tanpa peduli bahasa kasihnya waktu, bahasa kasihnya hadiah. Ini saya jadi curhat ya. Mama saya itu kayaknya bahasa kasihnya pelayanan tuh Bu. Jadi emang kita kadang-kadang lucu ya. Mama saya kalau waktu saya SMA saya main game, biasa nggak dikasih Bu. Tapi ada kalanya Bu, kalau dia lagi malaikatnya keluar, saya lagi main game dipotongin buah. Waduh, saya juga kok aneh sekali ini terjadi gitu ya. Tapi kayaknya Bu, kalau saya lihat bahasa kasih saya ini waktu. Dan saya nggak pernah dapat itu dari mama saya. Nah ini kan sering terjadi juga Bu. Kalau kayak gitu gimana Bu? Ini kembali. Orang tua dimanapun siapapun, orang tua kalau ditanya selalu bilang saya sayang sama anak saya. Iya kan? Nah orang tua sayang. Lalu banyak juga orang tua yang gini, bentuk sayangnya itu
sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang tua. Karena orang tua bahasa kasihnya itu. Orang tua bahasa kasihnya hadiah. Dia membelikan ini itu karena dia menganggap anak pasti suka. Tetapi sekarang kalau orang tua itu mengasihi, mencintai anak, jangan dari orang tua itu sendiri. Berilah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak. Nah, itu kadang-kadang sangat murah, tidak harus biaya mahal. Contohnya ya itu tadi, bahasa kasih anaknya adalah waktu. Nggak usah apa, orang tuanya hadir aja, menemani di sebelahnya. Waktu belajar itu bagi anak udah wow. Iya. Dan lagi satu lagi ya, Mas Uya ya. Pada waktu seseorang tulisannya dianalisa, seringkali yang keluar adalah gini, oh benar-benar saya emang gitu banget. Iya kan? Malah kadang ada yang bilang, wih ini jangan-jangan kayak ramalan. Bukan. Grafologi kan bukan ramalan karena ada ilmunya gitu ya. Nah ada yang gitu, wah itu gue banget tuh, betul. Tapi ada yang juga gini, enggak, saya nggak gitu loh. Kenapa? Karena itu berarti potensinya masih belum optimal, tertutup. Yang belum optimal? Ya, misalnya gitu ya, dia punya bakat untuk berbicara di depan publik, ya kan? Tetapi selama ini kelihatannya hanya diam saja. Nah, karena apa? Waktu dari kecil orang tuanya sering udah jangan banyak ngomong atau udah begini, udah dilarang-larang. Akhirnya tidak pernah diberi kesempatan. Padahal dia punya potensi untuk berbicara di depan publik. Kita kalau di grafologi huruf A-nya sebelah atas terbuka. Nah, setelah tulisan tangannya dianalisa tulisan tangannya itu, orang tuanya dengan konseling, oh begitu ya. Oh jadi anak saya dari analisanya bisa berbicara di depan publik. 17 Agustusan dikasih kesempatan ikut lomba berbicara di depan publik di tingkat inilah komplek atau apa. Nggak taunya juara. Nah itulah. Jadi dulunya tertutup potensinya, lalu dengan grafologi bisa ngebantu melihat hal-hal yang kelihatan dulu ya. Yang terutama yang positif. Iya. Jadi kalau misalkan mau jujur saya tertarik nih Bu. Jadi kalau misalkan ada yang mau, itu gimana Bu? Nanti kirim harus ketemu nulis di depan ibu atau bisa di scan terus dikirim atau prosesnya gimana sih Bu kalau kayak gini? Kalau pengen tahu gitu Bu? Kalau pengen tahu bisa nulis gitu ya. Karena gimana? Sekarang kan nggak boleh pergi. Bagaimana kalau ini di foto aja? Di foto sebetulnya bisa juga. Tetapi kalau kita kan menganalisa ada tekanan ya. Kalau di foto kan nggak kelihatan tuh tekanannya ya. Yang lain dianalisa tapi yang itu kan tidak kelihatan. Ya. Tapi kan sekarang banyak Gojek gitu bisa dikirim juga. Iya Gosen ya. Gosen. Ya. Berarti nanti boleh Bu drop email Ibu di deskripsi video, siapa tahu ada yang mau konsul atau mau nanya-nanya tentang ini. Ya. Boleh ya Bro ya, drop emailnya. Ya, pakai WA saja bisa. Drop WA Bu, jangan Bu nanti yang nawarin pinjaman goib, pinjaman apa pada datang lagi. Email boleh Bu ya? Sekarang WA saja nulis di foto gitu kan kita bisa langsung melihat. Karena kan cepat ya. Iya. Jadi kita ya dari rumah pun bisa tulisannya dianalisa. Tinggal dikasih instruksi aja dulu. Gimana nulisnya. Gitu. Berarti tadi kalau grafologi ini bisa mencari tahu profil orang, karakter saya gimana. Iya, karakter individu ya. Kemudian di situ ada juga preferensi bahasa kasihnya apa. Iya. Bakat minat juga tadi bisa kelihatan. Bakat minat, iya. Apalagi Bu yang bisa kelihatan Bu? Rekrutmen itu ya. Kelihatan bohong nggak bohong gitu ya. Rekrutmen dalam artian gini, perusahaan itu butuh karyawan untuk posisi yang di mana. Ya orang keuangan, ya kan? Orang keuangan, jangan yang ini hurufnya bulat-bulat ya. Orang keuangan haruslah pekerjaan itu diisi orang-orang yang detail. Hurufnya kecil-kecil. Kalau bulat itu lebih senang berinteraksi dengan orang ya. Orang marketing gitu lebih cocok seperti itu. Ya, dan ini nggak ada pengaruh ke tulisan bagus atau jelek ya Bu? Tidak. Karena tulisan saya kayak jelek banget Bu. Kalau dilihat nih grafologi, wah jelek banget nih. Ya, enggak ya? Kita tidak melihat
keindahan tulisan. Ya tidak. Yang kita lihat adalah polanya ya, bentuk huruf, ukuran huruf. Ya kita lihat hurufnya itu bentuknya bulat kaku atau kaku, lalu besar atau sedang atau kecil. Kemudian miring ke kiri, tegak atau miring ke kanan. Lalu lurus atau bergelombang. Semuanya ada analisanya. Tadi Ibu cerita pas kita ngobrol di sana lebih suka rohani atau enggak rohani, itu kelihatan juga, Bu? Kelihatan. Itu maksudnya gimana? Suka rohani maksudnya dia yang senang dengan kegiatan rohani itu nanti kelihatan tuh di istilahnya bagian atas hurufnya itu tinggi. Ya, itu kelihatan. Dia lebih suka mendekatkan diri dengan yang di atas. Ya, ya rohani itu dalam artian ya senang berdoa, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Spiritual, nah itu ya. Gitu ya. Wah, menarik ya. Ada lagi nggak yang kelihatan? Tadi terus bahkan tadi Ibu cerita untuk kemampuan di level tertentu bisa ngelihat kendala fisik. Ilmu grafologi juga dipakai oleh polisi ya. Itu grafologi yang forensik ya. Untuk melihat bahwa misalnya ada perampokan gitu ya. Orangnya itu tidak mengaku gitu. Itu bisa ini di luar negeri ya, itu kan sering sekali dipakai, dan di Indonesia banyak juga dipakai itu, sangat membantu. Jadi bukan cuma Kogoro Mouri doang nih, grafologi juga nih ternyata. Ya karena kebohongan kan kelihatan juga. Misalnya dia dibagus-bagusin, ya tapi kan kita menganalisa dari tulisan sekitar 3/4 halaman kan nggak bisa orang itu berbohong terus dalam bentuk tulisannya. Jadi pengaplikasiannya luas banget ya Bu ya? Iya betul. Gitu. Dan kita akan ngebahas dari yang parenting aja deh. Iya. Bahwa penting buat kita tahu bahasa kasih. Iya. Karena memang banyak banget Bu keributan. Misalnya saya sama istri saya, bahasa kasih istri saya tuh hadiah. Bahasa kasih saya tuh quality time. Nggak ketemu. Iya. Itu kan ada kecenderungannya meskipun kalau dikasih semuanya saya senang-senang aja Bu gitu ya. Dikasih hadiah, dikasih quality time dan kawan-kawan ya kita senang-senang aja. Tapi kan prioritasnya yang mana? Nah, akan lebih senang kalau gitu. Oke. Ada kategori khusus gak untuk orang yang mau digali karakternya dan grafologi? Kategori khusus ini mungkin begini, apakah ada orang-orang yang gak bisa dicek tulisannya Bu? Semua bisa. Semuanya orang bisa, selama dia bisa menulis. Iya, kalau misalnya gini ya, ada orang cacat gitu misalnya ya, nah gimana kalau orangnya yang ini gak punya tangan? Ya dia kalau bisa nulis pakai kaki juga kita bisa analisa. Bu jadi tertarik Bu, kalau saya tulisannya bahasa Mandarin gitu Bu, atau bahasa Ceko gitu Bu? Kan ya itu analisanya mesti sesuai dengan itu kan analisa tulisan tangan dan coretan ya. Itu bentuknya kan kalau coretan ya bisa juga dianalisa dari coretannya kan. Jadi kalau pakai huruf kanji, huruf pinin, ya kan itu kan bisa. Bisa. Wah, dahsyat. Oke, Bu, boleh nggak sedikit mumpung ketemu Bu Kris dan mumpung ini konsultasinya di studio dapat gratis. Saya tadi udah nulis. Udah disiapin rupanya ya. Saya udah nulis. Ini tulisan saya. Kalau dari cerita-cerita, saya nggak baca tulisan saya sendiri, kayak saya butuh waktu yang berkualitas nih. Tapi kalau Ibu lihat, apa yang bisa Ibu dapatkan dari tulisan ini? Tulisan saya jelek loh, beneran nih. Jadi saya sempat khawatir tadi pas mau nulis. Kita kan udah lihat ininya. Dari sini nih Mas Uya kelihatan idenya banyak. Wih, mantap. Idenya banyak. Iya, idenya banyak. Pengalaman masa lalu diingat dengan baik. Ya. Kemudian sangat mandiri nih. Sangat mandiri. Lebih dari mana Bu mandirinya Bu? Mandirinya itu dari satu kata dengan yang lain ininya lebar. Oh, bukan cuma quality time doang Bu. Iya. Kalau ada jedah antar. Jadi itu tadi Smart Parents itu jedah antar kata per katanya lebar ya Bu. Ya? Independensi ya. Ini kalau dari individu berarti mandiri. Kalau dari bahasa kasih waktu, spasinya lebar. Ini kalau dari antara ini dengan ini diselip huruf M kan sudah pasti masuk. Masuk. Bahkan masuk saja, bukan hanya masuk, lebih nih. Lebih. Iya. Jadi interpretasinya bisa banyak. Kalau ada ide-ide yang baru, awalnya semangat sekali loh ini. Memang Bu. Cuman kadang-kadang agak ini ya. Tertunda. Senang bekerja sendiri daripada bekerja dengan kelompok. Iya, potensinya masih bisa dieksplor lebih lagi. Potensi di mana nih Bu? Potensi
targetnya ini Mas Uya masih bisa artinya gini, target kerjanya masih bisa ditingkatkan lagi Di area kerjaan saya atau di area public speaking tadi? secara keseluruhan. Oh, jadi masih besar Iya. potensinya, Bu. Untuk bisa mencapai sukses masih bisa lagi. Mantap. Iya. Masih bisa dieksplor lagi. Ada bakat sebagai pemimpin. Ada bakat sebagai pemimpin. Iya. Semoga jadi presiden. Smart Ya. person. Secara sekilas ya seperti itu ya. Kita bisa lihat ya. Ini mandirinya bagus loh. Mandiri sekali. Mandiri. Lalu kalau misalnya kayak gini, Bu. Ini jadi buat informasi smart parent saya nulis. Boleh saya pinjam, Bu ya? Iya. Ya, tadi kan katanya 3/4 halaman ya. 3/4 halaman, terus ada tanda tangan juga ya, Bu ya? Iya. Tanda tangan ya. Jadi ini surat cinta untuk Ibu Kris dari saya. Nah, Bu, pasti kan penasaran setelah tahu ini sebaiknya saya sama pasangan gimana? Atau mungkin kalau misalkan pasangan saya ngelihat ini setelah dapat informasi dari Bu Kris, bagaimana supaya hubungan kami lebih langgeng? Atau ibu saya ngelihat saya tuh bagaimana treatment yang harus saya dapatkan? Nah itu kan mungkin yang jadi pertanyaan ya. Kalau kita mau cek anak kita, grafologinya gimana, treatmentnya harus gimana, Bu? Kalau kayak gitu. Iya. Karena namanya komunikasi kan berarti harus lebih dari satu orang, ya kan? Misalnya ibunya sudah dianalisa, anaknya enggak. Ibunya tahu karakter diri sendiri, tetapi yang anaknya kan perlu dianalisa juga. Jadi sepaket sebaiknya. Iya. Setelah dua-duanya diketahuin, kita cari bahasa kasihnya ini apa. Yang ini bahasa kasihnya ini, orang tua bahasa kasihnya misalnya waktu gitu ya. Anaknya bahasa kasihnya ternyata hadiah. Nah kalau orang tua bilang saya mengasihi anak saya, ya ikutilah Kasih bahasa hadiah. kasih anaknya, jangan bahasa kasih orang tuanya. Iya kan? Iya. Supaya anaknya merasa bahwa itu benar, mama saya, ibu saya itu mengasihi saya. Waduh, Iya. Ini masih ada, Bu, yang mau di terawang-terawang? Kalau dilihat lagi, Ini tulisannya beneran jelek, guys. Tulisannya kita kan saya udah lama nggak nulis soalnya sejak PPKM ini. yang dikerjakan banyak, kadang-kadang kurang fokus ya. Kadang-kadang kurang fokus. Iya. Itu ya, Bu ya. Iya, itu dari I-nya ya. Iya. Titiknya harus benar-benar I itu titiknya di atasnya Iya. persis. Ini sebagai pengingat juga ya buat kita semua. Iya. Ya udah, Bu, saya juga khawatir kalau makin baik dibacain ditonton di YouTube ya. Nah, jadi misalkan setelah tadi udah dibacain ya, Bu ya, dan semuanya sepaket nih di apa namanya, di grafologinya dibaca lah. Menyamakan ini ya, pandangan khususnya di masa pandemi ini banyak keluarga yang di rumah ini. Ini kan banyak orang tua yang melihat anaknya, tetapi karena di rumahnya waktunya lama, orang tua itu selalu punya versi sesuai dengan ini orang tua toh. Orang tua kan selalu berharap uang sekolah itu mahal, jadi belajar ya sungguh-sungguh. Padahal kalau dipelajarin lagi nanti bisa ketahuan bahwa pola belajar tiap anak kan berbeda. Ada anak yang harus belajar dalam satu tempat dan belajar gitu. Tapi kan ada anak yang belajarnya agak santai, tapi dia juga bisa. Ya Belajar kan? nyantai. Itu nanti dalam bakat minat juga akan kelihatan. Itu banyak tuh. Sering kan kita di sekolah ketemu ya, "Weh, belajar nggak lu?" "Enggak." "Sama dong." Besok kan nilainya bagus. Ya karena beda-beda toh. Iya benar, Bu. Ada yang dia harus tidak ada suara yang mengganggu, dia harus berada di kamar belajar dan belajar. Ada, itu hasilnya bagus. Tetapi ada yang gini, kelihatannya sambil ada musik, belajarnya sambil mendengar musik, tapi dia bisa. Nah, ini orang tua dengan bahasa kasih juga akhirnya nanti tahu bakat minatnya anaknya bagaimana, individunya bagaimana, bahasa kasihnya bagaimana. Wah, mantap. Dan yang terpenting tadi komunikasi ya. Betul. Bagaimana saling berkomunikasi satu sama lain. Karena tahu ini juga tidak berarti banyak buat saya pribadi, Bu. Tidak mengcover semuanya. Betul. Karena kan perlu dipraktekkan ya. Iya. Dan poin saya adalah kalau saya jadi anak, orang tua saya dapat ini,
kalau orang tua saya menganggap informasi dari Bu Kris itu hanyalah informasi doang tapi nggak ada tindak lanjut, ya nggak ada pengaruhnya juga ya Bu ya. Iya. Makanya kan ada konseling lagi setelah ini gitu ya Bu ya. Kalau dibuat report itu kan beberapa halaman. Pertama analisa karakter individu. Nanti kan ada saran dan pengembangan juga. Nah, melalui saran dan pengembangan itu ya ini harus diikutin. Iya benar. Iya kan? Itu yang penting, harus diikutin ya. Dan seru banget ngobrolnya Bu Kris. Sekarang kayaknya kita perlu mengikuti lebih lanjut lagi dan kita perlu langsung praktek nih. Langsung di rumah ada anaknya di samping, cek bahasa kasihnya apa, langsung berikan apa yang dibutuhkan sama anak kita, bukan apa yang kita mau kasih ya Bu ya. Bu, ada pesan nggak Bu buat smart parents semuanya yang di rumah, yang masih kerja di rumah, karena PPKM ini kan di rumah terus sering ketemu, bisa jadi fisiknya deket tapi hatinya juga nggak terlalu deket. Ada pesan Bu buat smart parents yang ada di sini? Iya, untuk orang tua ya, untuk orang tua, cinta dan kasih orang tua pada anak tidak pernah diragukan. Benar. Komunikasi dengan anak yang lancar, yang baik, pasti semua orang merindukan untuk itu. Nah, supaya bisa berkomunikasi dan interaksi dengan baik, yuk dianalisa tulisan tangan supaya tahu individu anak bagaimana, bakat minat anak bagaimana, dan terutama bahasa kasih yang membuat hubungan antara orang tua dan anak itu semakin lancar. Karena sebenarnya yang rindu bukan orang tua juga Bu, kita anak juga rindu Bu, punya hubungan yang harmonis sama orang tua. Anak yang ini bahasa kasihnya sentuhan fisik, orang tuanya nggak pernah mencium anaknya, nggak pernah memeluk. Sekarang kan malah itu terhambat. Kita pakai masker harus jaga jarak. Nah, gitu. Bagaimana itu, ya kan? Mesti disiasati ya Bu. Iya. Ya? Semoga pembicaraan saya sama Bu Kris ini memberikan manfaat positif. Silakan ambil yang positif dan yang tidak positif silakan dihiraukan saja. Dan jika dirasa obrolan ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman, keluarga dan kerabat-kerabat lainnya. Siapa tahu teman-teman kita, keluarga kita membutuhkan informasi ini ya Bu ya. Dan nanti kalau yang mau cek-cek boleh drop email ya Bu ya. Sekali lagi ya. Kalau taruh WhatsApp takutnya nanti disalahgunakan oleh netizen. Jadi kita drop emailnya buat yang mau tahu atau mau ngecek lebih lanjut tentang grafologi ini. Terima kasih banyak Bu Kris. Iya, sama-sama. Sehat selalu Bu. Sehat selalu semuanya. Bye-bye. Bye. Parenting Podcast. All about parents.